Kompetisi Liga 1 akan memasuki jeda selama kurang lebih 1 bulan karena adanya FIFA Matchday dan juga libur Lebaran. Menanggapi hal tersebut, pelatih Persib Boyan Hodak melihat ini sebagai kesempatan untuk mengembalikan kebugaran pemain setelah menjalani jadwal yang padat. Boyan menjelaskan bahwa anak asuhnya telah memainkan lebih banyak pertandingan bila dibandingkan dengan klub-klub lain di Indonesia, karena Persib juga bermain di Asia dan juga Piala Presiden. Karena kami sebelumnya bermain di Piala Presiden dan ACL tuh. Jadi secara keseluruhan, kami memainkan 9 pertandingan lebih banyak dibandingkan tim lain. Jadi kami perlu penyegaran. Ia menyebutkan bahwa banyak pemain yang mengalami kelelahan akibat jadwal padat. Oleh karena itu, masa jeda ini akan dimanfaatkan untuk memulihkan kondisi fisik mereka untuk menjalani pemulihan lebih optimal. Beberapa pemain yang absen di laga sebelumnya diharapkan bisa kembali bugar setelah liburan. Boyan juga mengungkapkan bahwa tim akan tetap menjalani latihan secara intensif agar tidak kehilangan ritme permainan. Program latihan akan disesuaikan dengan kebutuhan pemain dengan sisa 8 pertandingan yang menentukan. Ia ingin memastikan seluruh pemain siap tempur ketika liga kembali dimulai tuntasnya. Jarak perolehan poin yang hanya tinggal 5 poin antara Persib dan Dewa United membuat persaingan kedua tim untuk memperebutkan gelar juara musim ini sangat sengit. Persib makin menunjukkan dominasi di puncak setelah meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Persik Kediri. Tambahan 3 poin ini membuat Persib mengoleksi 54 poin, unggul 5 angka dari Dewa United. Jarak perolehan poin yang hanya tinggal 5 poin antara Persib dan Dewa United membuat persaingan kedua tim untuk memperebutkan gelar juara akan semakin sengit. Secara matematika, masih memungkinkan adanya perubahan posisi klasemen mengingat kompetisi masih tersisa 8 pertandingan. Jika kedua tim masih menjaga konsistensinya terus meraih kemenangan, bisa jadi pada pekan ke-33 Persib akan menjadi momen penentu mengunci juara. Sebab Persib bisa mengunci gelar juaranya di pekan ke-33 apabila masih punya keunggulan 5 poin seperti saat ini, dengan syarat menyapu bersih kemenangan di 8 laga tersisa. Menarik dinantikan bagaimana pergerakan poin papan atas klasemen di pekan ke-27 nanti. Sesuai jadwal, Persib akan menghadapi Semen Padang di Stadion Haji Agus Salim pada 10 Maret mendatang. Sementara Dewa United akan menjamu Borneo FC di Pakansari di tanggal yang sama tuntasnya. Daftar top skor sementara di Liga 1 semakin menarik, sebab ada yang melaju sangat kencang dan ada juga yang mandek. Terkini Alec Martin tetap berada di puncak daftar top skor. Striker Dewa United itu sudah mencetak 23 gol. Jumlah gol Alec Martin terbilang jauh dibandingkan dengan para pemain lainnya. Itu tidak terlepas dari performa beringasnya dalam beberapa laga terakhir Dewa United. Terbaru, ia bahkan mencetak 4 gol sekaligus ke gawang Semen Padang. Hal itu akhirnya membuat Dewa United menang 6-0 atas lawannya. Di posisi kedua, top skor ditempati striker Persija Gustavo Almeida. Pemain asal Brazil itu mengoleksi 16 gol. Di posisi ketiga dan keempat ditempati striker Arema FC Dalberto dan pemain Madura United Lulinya. Keduanya sama-sama mengoleksi 12 poin. Sedangkan gelandang Persib Bandung Tirondel Pino sejauh ini masih mandek. Ia ada di posisi kelima daftar top skor sementara dengan koleksi 11 gol.
Berbeda dengan Alec Martin yang sedang gacor, Tyrone Del Pino saat ini sedang puasa mencetak gol. Padahal sebelumnya ia kerap menjadi pemecah kebuntuan Persib Bandung. Ia bahkan sempat bersaing ketat dengan Gustavo Almeida di urutan teratas top skor, namun perlahan harus turun peringkat. Tyrone sendiri terakhir mencetak gol ke gawang Arema pada 24 Januari lalu. Saat itu tampil di Blitar, Tyrone mencetak 2 gol yang turut membawa Persib menang 3-1 atas Arema. Setelah itu, Tyrone puasa mencetak gol. Meski begitu, kontribusinya bersama Persib tetap sangat penting tuntasnya. Kemenangan 4-1 atas Persik Kediri mengantarkan 3 poin sempurna untuk Maung Bandung yang bertahan di puncak klasemen. Catatan spesial tercipta selepas pertandingan, di mana bomber Persib Bandung David Da Silva menjadikan laga melawan Persik Kediri kemarin sebagai laga ke-100-nya bersama Persib di Liga 1. Pencapaian yang menunjukkan kecintaan dan loyalitas David Da Silva untuk Persib dan Bobotoh. David kini menyamai torehan penampilan ke-100 yang sebelumnya juga sudah diraih oleh Nick Kuipers. Kendati mengalami penurunan jumlah gol di musim ini, David masih diplot menjadi penyerang utama skuad Boyan Hodak karena kerap mampu memecah kebuntuan yang dialami oleh Persib Bandung. David Da Silva sudah menyumbang 73 gol dan 17 assist untuk Persib di semua kompetisi. David mencapai puncaknya ketika berhasil membawa Persib meraih juara di musim lalu. Mantan penyerang Persebaya itu tampil sebanyak 34 pertandingan dengan sumbangan 30 gol dan 9 assist. Musim ini, David Da Silva baru tampil sebanyak 22 pertandingan dan baru mencatatkan 10 gol dan 1 assist. Penurunan ini terjadi karena David kerap kali cedera dan kebugarannya belum optimal tuntasnya. Manajemen Persebaya Surabaya mengambil tindakan tegas dengan memberikan hukuman kepada oknum supporter yang menyalakan flare dengan dilarang hadir ke stadion selamanya atau seumur hidup. Belum lama ini terjadi dalam laga antara Persebaya menghadapi Persib Bandung di Stadion Gelora Bung Tomo. Seusai laga, Persebaya harus menerima hukuman dari Komdis PSSI akibat ulah oknum supporter yang menyalakan flare. Untuk itu, demi memberikan hukuman jerak kepada oknum supporter, manajemen Persebaya tidak tanggung-tanggung dalam memberikan hukuman kepada oknum supporter tersebut. Oknum supporter itu diberikan hukuman dengan dilarang hadir ke stadion selamanya. Manajemen Persebaya mengunggah identitas supporter penyulut flare di gate 3 dan 4. Ini bernama Fajar Bahari 19 tahun yang lahir di Surabaya tahun 2005. Dengan diungkapkan data diri supporter ini, Persebaya menindak tegas agar kejadian seperti ini tidak terulang. Bahkan apabila Fajar diketahui memaksakan diri datang ke stadion, nantinya akan langsung diserahkan ke pihak berwajib atau kepolisian. Pelaku yang tertangkap tangan tersebut mendapatkan sanksi tegas dari Panpel Persebaya dengan dilarang hadir ke stadion selamanya. Bila pelaku melanggar larangan ini dengan sengaja datang ke stadion, yang bersangkutan akan diserahkan ke petugas berwajib untuk mendapatkan sanksi tuntasnya.